Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rindiani Putri dengan NIM P003410240668. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transudat dan eksudat pada cairan serosa. Langsung saja kita ke pengertian cairan serosa. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu cairan serosa. Cairan serosa adalah cairan yang terdapat dalam rongga tubuh seperti rongga pleura di paru, perikardium di jantung, dan peritoneum di perut. Fungsi utama cairan ini adalah sebagai pelumas agar organ-organ tersebut dapat bergerak dengan lancar tanpa gesekan yang bisa merusak. Lanjut ke definisi transudat dan eksudat. Kita bahas definisi transudat. Transudat adalah cairan yang keluar dari pembuluh darah akibat gangguan tekanan hidrostatik atau tekanan onkotik tanpa adanya proses inflamasi. Biasanya cairan ini memiliki kandungan protein rendah dan tampak jernih. Sedangkan kalau pada eksudat itu cairannya yang keluar itu akibat proses inflamasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Akibatnya ini cairannya kaya akan protein dan mengandung banyak sel darah, terutama sel radang sehingga tampak keruh. Nah, selanjutnya mekanisme terbentuknya transudat. Mekanisme terbentuknya transudat ini terjadi karena adanya perubahan tekanan dalam pembuluh darah, misalnya gagal jantung kongestif, tekanan hidrostatik di kapiler meningkat sehingga cairan terdorong keluar ke rongga tubuh. Selain itu, kondisi seperti hipoalbuminemia misalnya pada sirosis hati menyebabkan penurunan tekanan onkotik sehingga cairan mudah keluar dari pembuluh darah. Lanjut ke mekanisme pembentukan eksudat. Berbeda dengan transudat, kalau eksudat itu terbentuk karena kerusakan atau peradangan pada dinding kapiler yang meningkatkan permeabilitasnya. Akibatnya protein dan sel darah putih keluar ke dalam cairan serosa. Penyebabnya ini bisa berupa infeksi, kanker, trauma, atau penyakit autoimun. Lanjut, cara membedakan transudat dan eksudat. Untuk membedakannya antara transudat dan eksudat, kita menggunakan kriteria Light. Kriteria ini berdasarkan perbandingan kadar protein dan LDH cairan serosa dan serum. Jika memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, maka cairan dikategorikan sebagai eksudat. Lanjut ke perbedaan utama transudat dan eksudat. Yang pertama, transudat biasanya berwarna jernih, proteinnya rendah dan sedikit sel, sedangkan eksudat berwarna keruh, kandungan proteinnya tinggi dan mengandung banyak sel radang. Selanjutnya, contoh kasus klinisnya. Contoh penyakit yang menyebabkan transudat itu antara lain gagal ginjal, sirosis hati, dan sindrom nefrotik. Sedangkan kalau eksudat itu sering dijumpai pada tuberkulosis, pleura, pneumonia, kanker, dengan emphysema. Lanjut ke pemeriksaan penunjangan. Dalam analisis cairan serosa ini, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik cairan, kadar protein, LDH, jumlah dan jenis sel, serta pemeriksaan mikrobiologi seperti kultur dan sitologi. Nah, jadi kesimpulannya itu transudat dan eksudat itu sangat penting untuk membantu proses diagnosis dan menemukan terapi yang tepat. Analisis cairan serosa harus selalu dikombinasikan dengan gambaran klinis pasien agar hasilnya optimal. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.